Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tri Puspita Lestari dengan NPM A1C024016. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kepemimpinan pendidikan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi kepemimpinan pendidikan. Nah, kepemimpinan ini sendiri secara umum didefinisikan sebagai suatu kemampuan dalam kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan jika perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaturan sehingga dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang ditetapkan. Selanjutnya, kepemimpinan pendidikan ini merupakan kemampuan yang terutama dapat mempengaruhi sehingga dapat mengatur pergerakan dan pelaksanaan pendidikan sehingga tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah fungsi dari kepemimpinan. Yang pertama, seorang pemimpin harus dapat mengatur pengorganisasian dengan kelompok sehingga tujuan dapat tercapai. Yang kedua, untuk dapat mencapai suasana kerjasama dan persaudaraan yang baik sehingga pekerjaan yang dijalani terasa mudah dan tidak terlalu membebani. Selanjutnya yang ketiga adalah mampu membuat prosedur kerja untuk kelompok dengan melihat lingkungan sekitar sehingga dapat memilih prosedur yang lebih efisien dan efektif. Yang terakhir adalah bersikap tanggung jawab dalam menangani kasus bersama kelompok dan juga harus adil dalam memimpin suatu kelompok. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi seorang pemimpin. Yang pertama adalah latar belakang pendidikan. Seorang pemimpin karena dianggap dapat mencerminkan seseorang pimpinan, bagaimana dia bersikap dan bertanggung jawab dengan latar belakang yang dimilikinya serta bagaimana ia mengambil keputusan dan pelajaran dan pengalaman yang telah ia lalui. Selanjutnya yang kedua, sikap kepribadian pemimpin, yaitu harus mampu menahan dan mengarahkan sikapnya sehingga sikap yang keluar adalah sikap yang untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah lembaga atau jenis pekerjaan tempat pemimpin itu melaksanakan tugas dan jabatannya. Yang keempat adalah sikap-sikap kepribadian pengikut, sebab sikap yang penting untuk kelompok adalah sikap yang mau bekerja sama. Selanjutnya adalah 4 tipe kepemimpinan pendidikan. Yang pertama adalah tipe otoriter. Otoriter ini sendiri menekankan pada seorang pemimpinan di mana seorang pemimpin dapat bersikap atau bertindak otoriter atau diktator terhadap kelompoknya atau pengikut-pengikutnya. Jika tipe ini dijalankan secara berlebihan dapat menimbulkan sikap apatis dan menghidupkan suasana oposisi. Yang kedua adalah tipe laissez-faire, menekankan pada anggota kelompok sebab pada tipe ini pemimpin membiarkan para anggota bersikap semaunya sehingga keberhasilan lebih terlihat dari anggota yang berdedikasi dengan serius dalam kelompok. Yang ketiga adalah tipe demokratis. Nah, memiliki pemimpin di tengah para anggota maksudnya dalam menjalankan tugas seorang pemimpin saling bekerja sama dan mendengarkan juga berpendapat dari anggota sehingga keputusan diambil secara bermusyawarah. Selanjutnya yang terakhir yaitu tipe pseudo-demokratis. Terlihat seperti tipe demokrasi, namun sebenarnya berjalan secara otoriter. Nah, tipe ini dalam mengambil suatu keputusan dilakukan secara musyawarah, namun keputusan akhir tetap dipegang oleh pemimpin dengan mengendalikan situasi yang ada. Selanjutnya adalah syarat-syarat kepemimpinan pendidikan. Yang pertama bersifat suka menolong, sabar dalam memiliki kestabilan emosi. Yang ketiga percaya diri. Yang keempat rendah hati dan sederhana. Yang kelima ahli dalam memegang jabatan. Yang keenam jujur, adil dan dapat dipercaya. Selanjutnya adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah keterampilan dalam memimpin. Diartikan sebagai cara pemimpin dalam memimpin, yaitu dengan tahu bagaimana menyusun rencana awal dengan kelompok, bagaimana menciptakan lingkungan yang nyaman, cara mengorganisasikan kelompok dalam bekerja, membantu kelompok tentang permasalahan pekerjaan, dan mengambil keputusan bersama hingga bertanggung jawab atas kelompok. Yang kedua adalah keterampilan dalam hubungan insani, merupakan interaksi seorang dengan orang lain atau kelompok. Hubungan dibagi atas dua, yaitu hubungan formal dan pribadi. Hubungan formal terjadi karena pekerjaan atau hal resmi lainnya, namun pribadi sebaliknya didasarkan atas pekerjaan atau hal resmi lainnya. Yang ketiga adalah keterampilan dalam proses kelompok. Seorang pemimpin harus menjadi penengah untuk anggota. Pemimpin yang baik mampu mengembangkan dan mengatur anggota-anggota sehingga keterampilan dan potensi para anggota ini terlihat dalam mewujudkan diperlukan hubungan yang baik serta tanggung jawab seorang pemimpinannya dengan
anggotanya. Yang keempat yaitu keterampilan dan administrasi. Dalam menjalankan kepemimpinan, kegiatan administrasi personil harus berjalan dengan baik, sehingga dalam administrasi ini dapat menemukan anggota yang sesuai dalam bekerja, sesuai dengan pedoman yang ada. Yang kelima adalah keterampilan dalam menilai. Nah, proses ini dapat mengukur sejauh mana proses didapat dan sampai mana yang proses ini dilaksanakan. Seberapa jauh keterampilan itu harus dipunyai oleh pemimpin sesuai dengan kedudukannya. Yang pertama adalah human relation skill, di mana keterampilan yang harus dimiliki ialah kemampuan untuk bersosialisasi atau berhubungan dengan para anggota. Selanjutnya adalah technical skill, keterampilan dalam menjalankan pekerjaan berdasarkan kepandaian atau ilmu seorang pemimpin, sangat diperlukan. Kemampuan di mana seorang pemimpin menjalankan pekerjaan sesuai sumber-sumber yang jelas dan juga penyelesaian yang telah terpola. Selanjutnya adalah conceptual skill, di mana keterampilan dapat merumuskan dengan matang, tidak melakukan kepemimpinan dengan ego sendiri atau lebih mau bekerja sama. Keterampilan inilah yang sangat diperlukan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. See you.